1 Pembukaan. Bayangkan, di tengah lautan yang luas, ombak menggulung ganas, langit kelam seakan menelan semua harapan. Di sana, sebuah peti kayu kecil terombang-ambing. Di dalamnya, seorang bayi mungil, sendirian, tanpa tahu siapa dirinya. Tak ada yang menyangka, bayi ini kelak akan tumbuh menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Nusantara. Dialah Raden Paku, yang kita kenal sebagai Sunan Giri. Kisah ini penuh misteri, pengorbanan, hingga peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Dan hari ini, kita akan bongkar semua rahasianya, termasuk fakta keempat yang dijamin bikin kamu merinding. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung channel ini agar kita bisa terus mengungkap kisah-kisah sejarah yang jarang diceritakan. Karena cerita ini akan mengubah pandanganmu tentang Wali Songo. 2 Awal kehidupan bayi yang hanyut. Kisah ini dimulai di Blambangan, Jawa Timur. Di sana, hiduplah seorang ulama besar bernama Maulana Ishaq, yang datang dari Samudra Pasai untuk menyebarkan Islam. Ia menikah dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Raden Paku. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika Maulana Ishaq berdakwah, banyak rakyat masuk Islam, membuat Raja Blambangan murka. Sang raja mengusir Maulana Ishaq, dan tak lama kemudian, kerajaan dilanda wabah penyakit. Penduduk menuduh bayi ini sebagai pembawa sial. Dengan hati yang hancur, Dewi Sekardadu terpaksa menghanyutkan bayinya ke laut dalam sebuah peti kayu, sambil menangis dan berdoa agar anaknya selamat. Peti itu terbawa arus, menantang ganasnya samudra. Hingga akhirnya, takdir mengantarkannya ke pantai Gresik, di mana Nyai Gede Pinatih, seorang saudagar kaya yang dermawan, menemukannya. Ia merawat bayi itu seperti anak sendiri, memberi nama Jaka Samudra, karena ditemukan di lautan. 3 Masa kecil dan berguru pada Sunan Ampel. Jaka Samudra tumbuh menjadi anak cerdas dan berakhlak baik. Nyai Gede Pinatih sangat menyayanginya. Namun, sang ibu angkat ingin ia menjadi orang alim. Maka, ia mengirim Jaka Samudra ke Sunan Ampel, ulama besar di Surabaya, untuk menimba ilmu. Di pesantren Sunan Ampel, Jaka Samudra menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia cepat memahami ilmu fikih, tauhid, dan Al-Quran. Sunan Ampel melihat ada cahaya berbeda pada anak ini. Hingga suatu hari, Sunan Ampel memberinya nama baru, Raden Paku, nama yang akan abadi dalam sejarah. Tak hanya itu, Sunan Ampel menganggapnya seperti anak sendiri. Ia bahkan menjodohkan Raden Paku dengan putrinya, yang kelak mendampingi perjuangannya. 4 Perjalanan ke Samudra Pasai. Fakta nomor 1. Untuk memperdalam ilmunya, Sunan Ampel mengutus Raden Paku ke Samudra Pasai, pusat ilmu Islam di Asia Tenggara. Perjalanan ini bukan sekadar belajar, tapi juga misteri silsilah keluarga. Di Pasai, Raden Paku belajar pada ulama besar, menguasai ilmu fikih, tasawuf, dan dakwah. Namun, disinilah ia mengetahui siapa ayah kandungnya, Maulana Ishaq. Sayangnya, pertemuan dengan ayahnya hanya sebentar, karena Maulana Ishaq wafat tak lama kemudian. Fakta ini menjadi titik balik hidup Raden Paku. Ia pulang ke Jawa membawa ilmu, dan membawa amanah besar, melanjutkan perjuangan ayahnya dalam menyebarkan Islam. 5 Berdirinya Giri Kedaton. Fakta nomor 2. Sekembalinya ke Jawa, Raden Paku mendapat izin Sunan Ampel untuk mendirikan pesantren. Ia memilih sebuah bukit di Gresik dan mendirikan Giri Kedaton, yang kelak menjadi pusat dakwah terbesar di Jawa. Pesantren ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga pusat kekuasaan spiritual. Dari sinilah Islam tersebar ke berbagai daerah, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Karena pengaruhnya yang besar, Raden Paku diberi gelar Sunan Giri. 6 Pengaruh politik Sunan Giri. Fakta nomor 3. Sunan Giri bukan hanya ulama, tetapi juga pemimpin politik. Ia adalah salah satu wali songo yang menentukan kebijakan kerajaan Islam di Jawa. Bahkan, Kerajaan Demak Bintoro sering meminta restunya sebelum mengambil keputusan besar. Dengan wibawanya, Sunan Giri menjadi raja tanpa mahkota. Semua penguasa Islam di Nusantara menghormatinya. 7 Fakta nomor 4 yang bikin merinding. Inilah fakta yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Konon, Sunan Giri memiliki karomah luar biasa. Salah satunya terjadi ketika kapal dagang yang karam di tengah laut. Para pelaut memohon pertolongan, menyebut nama Sunan Giri. Ajaibnya,
Kapal yang hampir tenggelam itu selamat secara misterius. Bahkan, setelah Sunan Giri wafat, banyak orang mengaku melihat cahaya terang memancar dari makamnya. Cahaya itu konon terlihat hingga beberapa malam berturut-turut, seakan menandakan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Hingga kini, makam Sunan Giri di Gresik selalu ramai diziarahi. Banyak orang mengaku merasakan ketenangan dan kedamaian luar biasa di sana. 8. Kreativitas dalam dakwah, fakta nomor 5. Tahukah kamu? Sunan Giri menciptakan permainan anak-anak untuk berdakwah. Permainan seperti jelungan, gendigerit, hingga tembang dolanan mengandung pesan moral dan nilai Islam. Ini adalah cara cerdas menyebarkan agama melalui budaya. Metode ini membuat dakwah Sunan Giri diterima dengan damai dan menyenangkan. 9. Akhir kehidupan dan warisan. Sunan Giri wafat tahun 1506. Makamnya berada di Gresik, Jawa Timur, di atas bukit yang sejuk. Warisannya bukan sekadar bangunan atau pesantren, tapi peradaban Islam yang kuat di Nusantara. Namanya tetap harum hingga kini, dikenang sebagai salah satu wali songo yang berperan besar dalam Islamisasi Indonesia. Warisan yang tak pernah padam. Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Angin semilir bertiup pelan, menyapu halaman makam Sunan Giri yang kini menjadi salah satu situs sejarah paling ramai dikunjungi. Di balik kesunyian itu, tersimpan kisah yang tidak akan pernah hilang di telan zaman. Raden Paku, atau yang kita kenal sebagai Sunan Giri, bukan hanya seorang penyebar agama. Ia adalah seorang pembaharu, pendidik, dan pemimpin yang mengerti bagaimana menyentuh hati masyarakat melalui kebijaksanaan. Dari pesantren Giri, lahir santri-santri yang kemudian menjadi tokoh besar, menyebarkan Islam ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan hingga ke luar negeri. Permainan tradisional yang ia ciptakan seperti jelungan dan dakon bukan sekadar hiburan, tetapi sarana dakwah yang cerdas. Dengan cara ini, ajaran Islam disampaikan tanpa paksaan, melainkan melalui kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Namun, ada satu hal yang jarang orang tahu, Sunan Giri juga dikenal sebagai Raja Tanah Jawa. Julukan ini bukan karena ia haus kekuasaan, melainkan karena pengaruhnya yang begitu besar hingga raja-raja saat itu pun menghormatinya. Keputusan-keputusan besar kerajaan tidak jarang meminta restu darinya. Dan yang paling menggetarkan adalah fakta keempat yang membuat bulu kuduk berdiri. Hingga kini, ada cerita mistis bahwa makam Sunan Giri dijaga oleh sosok tak kasat mata. Banyak peziarah mengaku merasakan hawa dingin mendadak dan bau harum ketika berdoa di sana. Beberapa bahkan percaya, siapapun yang berniat buruk akan tersesat di jalan menuju makam ini. Warisan Sunan Giri bukan sekadar bangunan pesantren, bukan pula sekadar kisah masa lalu. Ia meninggalkan sesuatu yang abadi, ilmu, akhlak, dan cahaya iman yang terus bersinar di hati umat Islam Nusantara hingga kini. 11. Penutup. Itulah kisah luar biasa Sunan Giri, dari bayi hanyut di lautan hingga menjadi wali besar yang dihormati Nusantara. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita terus mengungkap sejarah Nusantara yang penuh misteri. Tulis di kolom komentar. Fakta nomor 4 bikin saya merinding. Kalau kamu setuju,